Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Desi. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi gangguan organ pencernaan manusia. Nah, apakah ada yang tahu di sini gangguan organ pencernaan manusia itu contohnya apa saja? Kalau tidak tahu, kita cari tahu bersama ya. Gangguan organ pencernaan manusia yang pertama adalah diare. Apa itu diare? Adakah yang tahu di sini diare itu apa? Nah, diare adalah gangguan pada sistem pembuangan sisa-sisa makanan dari tubuh manusia. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri, tidak cocok terhadap makanan, atau alergi makanan. Nah, penderita diare akan kehilangan banyak cairan tubuh. Hal tersebut dapat diatasi dengan minum Oralit. Selain itu, penderita harus segera ke dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapat penanganan yang tepat. Lalu, gangguan yang kedua adalah konstipasi. Konstipasi merupakan kebalikan dari diare. Penderita mengalami gejala sulit buang air besar atau sembelit namanya. Penderita jadi susah buang air besar. Nah, penyebab gangguan ini adalah kurangnya asupan air dan makanan yang berserat, serta terganggunya pola makan. Konstipasi dapat diatasi dengan minum obat anti sembelit dan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat secara teratur. Jika tetap berlanjut, segera hubungi dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapat penanganan yang tepat. Lalu yang ketiga adalah MAH. Nah, ini Bu Desi sering juga mengalami MAH merupakan peradangan yang terjadi pada lambung dan disebabkan oleh aktivitas lambung asam lambung yang mengikis dinding permukaan lambung karena tidak ada makanan yang dicerna. Nah, MAH juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat. Gejalanya antara lain rasa perih dan nyeri pada perut. MAH dapat diatasi dengan makan secara teratur, hindari makanan yang pedas dan asam, serta mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Yang keempat nih juga sering dialami oleh Bu Desi. Mungkin kalian juga pernah mengalami sariawan. Sariawan merupakan gangguan berupa munculnya bercak putih pada dinding mulut dan gusi. Sariawan ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain luka karena sikat gigi, luka karena tergigit, kekurangan vitamin C, atau bahkan infeksi oleh bakteri. Sariawan menimbulkan rasa perih dan tidak nyaman saat kita makan. Nah, penyakit ini dapat diatasi dengan cara minum obat sariawan dan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Contohnya apa coba? Contohnya adalah buah jeruk. Itu dia yang keempat. Lalu masih ada lagi gangguan organ pencernaan yang lain. Yang kelima itu adalah gangguan sakit gigi. Sakit gigi adalah peradangan saraf gigi yang disebabkan oleh pembusukan gigi, infeksi bakteri, atau kebersihan gigi yang tidak terjaga. Penderita akan merasakan nyeri, pusing, atau demam. Sakit gigi dapat diatasi dengan memeriksakannya ke dokter dan meminum obat sesuai anjuran dokter. Dan jangan lupa rajin menggosok gigi karena kebersihan gigi itu sangat penting. Begitu ya anak-anak, supaya anak-anak tidak terkena sakit gigi. Lalu yang keenam, ulkus. Nah,
Apa itu ulkus? Kenapa asing sekali? Nah, ulkus ini mirip dengan mah, ya. Ulkus merupakan peradangan dinding lambung yang lebih parah dan menimbulkan luka. Ulkus disebabkan oleh adanya peningkatan kadar asam lambung. Jadi, asam lambungnya naik. Lalu pola makan yang tidak teratur, atau bisa juga karena infeksi bakteri. Biasanya orang yang terkena ulkus akan mengalami nyeri dan perih pada perut. Ulkus dapat diatasi dengan memakan makanan yang berserat dan bersih, mengatur pola makan, dan mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Jadi memang yang paling penting adalah makan teratur dan menjaga kebersihan makanan. Ya. Lalu yang ketujuh, ada kolik. Apalagi itu Bunda si kolik? Kolik adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus atau lambung. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kolik, antara lain infeksi, kualitas makanan yang buruk, buruk di sini maksudnya tidak higienis, atau karena alergi makanan tertentu. Gejala kolik ini biasanya ada rasa nyeri di bagian perut bawah, kram, dan mual. Kolik dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan yang bersih dan meminum obat sesuai resep dokter. Ingat ya, sesuai dengan resep dokter. Jangan mencoba resep sendirian. Nah, itu dia anak-anak, 7 gangguan pada organ pencernaan manusia. Semoga anak-anak paham ya. Kalau anak-anak belum paham, bisa nanti minta bantuan Bapak atau Ibu guru. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Desi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah. Tuhan memberkati.